Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi bersama Pak Eci untuk belajar mengenai manajemen keuangan. Ya, pada pertemuan pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai chapter tentang risk and return, ya, risk and return, ya, seperti itu. Nah, risk and return ini pada dasarnya adalah kita akan pelajari dulu. Return ini ada dua secara umum ya. Jadi pertama ada expected return dan yang kedua itu ada realized return ya. Nah, expected seperti apa? Expected return itu adalah ketika kita eee, memprediksi berapa sih tingkat pengembalian yang kita inginkan dari suatu portofolio investasi, itu ya. Nah, itu berapa sih yang kita inginkan? Nah, itulah expected return ya. Nah, yang kedua, kalau realized return ketika kita sudah berinvestasi, kira-kira apakah, eee, return yang diharapkan itu betul-betul bisa terrealisasi secara penuh, atau malah di bawah, atau malah lebih gede. Nah, jadi realized return itu adalah return yang aktual ya, ketika portofolio investasi tersebut menghasilkan suatu tingkat pengembalian ya. Nah, bisa juga kalau portofolionya itu adalah saham, maka pengembaliannya adalah dalam bentuk capital gain ya. Kalau kita jual capital gain ya, capital gain atau biasanya dalam bentuk dividen. Nah, untuk pembahasan manajemen keuangan ini tentunya kita akan membahas return saham dalam bentuk dividen ya. Nah, kalau untuk obligasi bonds gitu ini merupakan returnnya merupakan apa ya, yield ya, seperti itu ya, yield, seperti itu. Yield-nya itu, oh ini harga pasar, kemudian, ada 2 ya, yang pertama return-nya itu adalah yang coupon rate, sorry ya, coupon rate bukan yield. Baik, itu kurang lebih return. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang mana? Yang akan kita bahas adalah pada dasarnya mengenai portofolio dari, saham ya, lebih berat ke saham ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan menghitung, terkait dengan risk and return di pasar modal Indonesia, khususnya pasar saham ya. Pasar modal ada 2, saham dan obligasi. Oke, yang pertama, itu realized return dan expected return. Nah, pada dasarnya adanya suatu diskrepansi itu perbedaan ya, antara apa yang kita dapatkan, yaitu realized return, dengan apa yang kita harapkan, yaitu expected return. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, selisih antara expected return dengan realized return itulah yang disebut resiko, ya, risk of return. Nah, seperti itu. Sehingga kesimpulannya, kita gimana sih caranya mengukur suatu resiko dari portofolio investasi, terutama saham, ya, equity investment ya. Nah, pertama kita harus mengukur dulu variansnya, ya. Kemudian setelah itu kita akan mengukur standar deviasi dari varians tersebut, ya. Nah, apa sih varians? Varians itu adalah average square difference between individual realized return and expected return, gitu ya. Jadi, nanti kita akan lihat rumusnya ya, pada Excel yang sudah saya siapkan. Mana ya? Nah, ini dia ya. Nah, ini ada risk of investment ya. Nah, rumusnya sudah kita masukkan langsung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, varians ya. Jadi selisih antara return yang kenyataannya dikurangi dengan expected return dikuadratkan ya, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan varians ya. Nah, kemudian jadi selisihnya dikuadratkan ya. The average squared difference between, jadi yang dikuadratkan adalah selisihnya. Seperti ini ya. Selisih antara rate of return dikurang dengan expected rate of return kuadrat ya. Nah, kemudian tapi varians aja itu belum menghasilkan suatu resiko. Jadi bukan merupakan ukuran bagi para analis untuk mengukur resiko suatu portofolio investasi, ya. Varians sendiri hanya menggambarkan sebagai ini aja ya, apa namanya, variance is variability ya, bagaimana simpangan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus membakukan simpangan tersebut dalam bentuk simpangan baku, yaitu apa? Standar deviasi. Nah, ini dia ya. Adalah apa? Square root of the variance. Square root itu akar ya, akar dari si variance ya. Variance-nya itu sendiri tadi ya, return dikurang expected
dikuadratkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian, is more commonly used to quantify risk. Nah, jadi ukuran, eee, formula untuk menentukan berapa resiko suatu investasi saham, itu bukan varians, tapi akar dari varians tersebut, ya. Yaitu apa? Akar dari varians adalah standar deviasi, simpangan baku. Nah, ini nanti akan kita bahas di Excel ini ya, seperti itu. Jadi ada standard deviation, kemudian akar dari variance, nah ini tinggal diakarin. Nah, kita akan memakai beberapa macam rumus ya dari Excel ini. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian, itulah pengenalan awal tentang return, risk of return ya. Apa itu return? Ada 2 ya, expected return, realized return. Selisih antara expected kurang realized itulah resiko ya. Cuman untuk mengukurnya ya kita menggunakan rumus variance dan standar deviasi ya. Nah, kemudian nah inilah kaitan antara historical risk and return di Indonesia ya seperti ini. Jadi, kita lihat ya konsepnya adalah bahwa, mmm, apa namanya, investor has historically earned higher rates of return on riskier investment. Jadi pada dasarnya kalau dari tabel dari, apa namanya, dari diagram ini ya, dari diagram ini, dari chart ini, kita akan melihat bahwa yang memiliki higher return adalah yang beresiko. Sesuai dengan rumus atau prinsip dalam manajemen keuangan, yaitu high risk, high return. Ya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kita akan mendapatkan return yang gede, tapi resikonya pun gede, resiko amsyongnya pun gede gitu ya. Nah, dari sini bisa kelihatan nih ya, untuk Jakarta Composite Index ini adalah saham ya. Kemudian jadi investasi itu tidak hanya saham saja ya, ada banyak ya. Ada saham, ada obligasi, ada emas. Nah, ini inflasi ya, inflasi bukan tempat investasi ya, tapi ukuran ya untuk menggambarkan kenaikan harga di suatu negara. Baik, nah sekarang di sini, kita lihat yang state bond yang merah ya, yang gold yang, hijau ini ya. Sedangkan saham kayak gini nih yang biru. Nah, kalian perhatikan di sini mendapatkan high return ya, high return. Tetapi resikonya pun besar ya. Nah, tapi dia sangat volatil, sangat, timpang sekali perbedaannya. Beda sama emas, beda sama si obligasi pemerintah yang cenderung stabil aja di sini ya, seperti itu. Nah, di sini however a higher expected rate of return berarti merupakan bahwa, dengan adanya expected return yang tinggi maka dia mengharapkan adanya, apa namanya, adanya realized return yang juga tinggi gitu ya. Dia mengharapkan tinggi ya hasilnya juga sesuai pengennya mah sesuai dengan harapannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengekspektasikan return-nya adalah 10%, tetapi realisasinya ternyata hanya 2%. Nah, ini ya, inilah yang disebut resiko. Resikonya itu adalah 8 ya. Simpangannya ini, simpangan bakunya ini ya. Dari tadinya 10 ternyata bisa jadi 8 gitu ya, minus 8 gitu ya. Atau bisa jadi plus 8 gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan deviasi gitu ya. Ya, bisa plus atau minus. Jadi bisa juga 18 atau bisa amsyong, bisa 2. Nah, dan kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan hasilnya 2 atau kita akan mendapatkan hasilnya 18 atau 10. Jadi return is not guaranteed. Nah, dari sini, bahwa berdasarkan data historis ini ya, maka historical return of higher risk investment have higher standard deviations ya. Sehingga apa? Kesimpulannya, ketika apa namanya, eee, suatu portofolio atau suatu investasi itu kita bandingkan antara saham, statement sama gold, maka kita akan melihat bahwa high risk, high return ya. Yang high return yang mana? Yang investasi. Akan tetapi memiliki resiko juga. Resiko mana tuh? Pernah minus gitu ya. Seperti itu. Nah, dan di sini simpangnya sangat besar ya, sangat besar tuh lihat. Sangat besar dan sangat volatil sekali ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah high risk ya, high return, high risk, high return ya, high risk, high return gitu kan. Sehingga high standard deviation is high return gitu ya. Seperti itu. Jadi risk itu dinotasikan dalam, standar deviasi ya, seperti ini, ya. Nah, sehingga kesimpulannya return suatu portofolio yang memiliki return yang tinggi akan memiliki standar deviasi yang juga tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya ya.
Nah, kemudian, nanti kita akan singgung mengenai arithmetic dan geometric average ya. Jadi kalau arithmetic and geometric average ini gunanya buat apa? Gunanya untuk kalau dia geometric average untuk mengukur growth ya. Growth itu berarti timeline-nya lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, kalau hanya untuk mengukur, berapa sih tahun depan nah kita menggunakan what was the average of yearly rate of return, kita ingin memprediksi tahun depan berapa. Nah, kita cukup menggunakan arithmetic average ya, ini untuk yang lingkupnya 1 tahun ya. Jadi kalau growth itu kan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan antara aritmetik dan geometrik ya. Jadi kalau untuk jangka pendek, untuk memprediksi tahun depan aja, kita menggunakan aritmetik. Pertanyaannya adalah what was the average of yearly rate of return. Tapi kalau kita memprediksi dalam jangka panjang, maka kita menggunakan geometric average ya, karena ingin mengetahui berapa growth-nya. Seperti itu. Nah, ini semua akan kita gunakan dalam pembahasan mengenai risk and return ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.